Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu hukum perlindungan konsumen, yang terdiri dari saya sendiri, Nestida Angelina NPM 210048, dan teman saya Farah Atika Yahra NPM 210062. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disingkat UU-PK, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki perangkat hukum yang relatif komprehensif di bidang perlindungan konsumen. Sebelumnya, pengaturan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak konsumen tidak secara sistematis dimuat dalam perangkat hukum positif, baik dalam hukum material maupun hukum formal. Yang selanjutnya yaitu subjek-subjek hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, konsumen dan kelompok konsumen. Konsumen dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah subjek hukum yang paling utama. Semua peranata dan organisasi perlindungan konsumen yang eksis menurut UU-PK diabdikan semuanya untuk kepentingan konsumen. Tujuan hak ini atau fungsi keberadaan UU-PK adalah tetap untuk melindungi konsumen. Yang kedua yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedaulatan atau melakukan kegiatan dan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu asosiasi pelaku usaha. Asosiasi pelaku usaha memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU-PK, tetapi dalam praktiknya keberadaan asosiasi ini sangat penting dalam penetapan unsur-unsur yang akan duduk dalam BPKN dan BPSK. Asosiasi pelaku usaha ini yang bersifat general seperti Kadin atau Kadinda, atau spesifik seperti Aspindo, Asiri, dan PPPI. Yang keempat yaitu Kementerian Perdagangan. Spektrum hukum di bidang perlindungan konsumen sangat luas. Pasal 1 butir 13 UU-PK secara khususnya menyatakan bahwa menteri yang dimaksud dalam UU-PK adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. Yang kelima yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah suatu lembaga yang lahir karena memang mendapat amanat dari UU-PK. Badan ini berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang keenam yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai kedudukan sebagai mitra masyarakat dan pemerintah, atau bahkan mitra pelaku usaha dalam upaya melindungi hak konsumen. Yang ketujuh yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adalah lembaga penting di luar pengadilan yang diinisiasi melalui UU-PK menurut Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 secara formal sudah ada 24 BPSK di seluruh Indonesia. Yang ke-8 atau terakhir yaitu peradilan. Mekanisme penegak hukum perlindungan konsumen membutuhkan dukungan sistem peradilan. UU-PK menyumbangkan beberapa ketentuan pidana baru seperti tindakan memproduksi barang dengan kualitas dan kuantitas dan komposisi di luar standar atau yang tidak sesuai dengan jaminan keterangan yang dijanjikan. Yang selanjutnya yaitu ada pemetaan. Dalam hal ini terdapat 8 fungsi perlindungan konsumen yang melekat pada subjek hukum atau lembaga-lembaga yang disebutkan di atas. Fungsi-fungsi yang ada tersebut bersifat komplementer dan strategis. Yang pertama yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi regulasi, termasuk kategori pemerintah ini tentu sangat banyak, terdiri dari baik institusi kementerian maupun lembaga pemerintahan atau non-kementerian. Lembaga-lembaga standarisasi dan sertifikasi juga kerap menjalankan fungsi regulasi pula. Yang kedua yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi konsultasi. BPKN adalah lembaga utama yang menjalankan fungsi ini, antara lain melalui kewenangan yang diletakkan oleh UU-PK.
Badan ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi resolusi atau dispute settlement. Badan-badan peradilan termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada dalam kategori ini. Demikian juga dengan BPSK yang secara kuantitatif terus bertambah dari waktu ke waktu. Lingkungan peradilan yang disentuh meliputi tidak hanya peradilan melainkan juga tata usaha negara. Yang keempat yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi riset. Fungsi ini sangat penting karena perlindungan konsumen sangat membutuhkan data kuantitatif tentang risiko yang bakal dihadapi dan kerugian yang telah diderita konsumen. Semua perhitungan tersebut hanya mungkin dilakukan melalui penelitian mendalam dengan pendekatan multidisipliner. Fungsi ini dilaksanakan antara lain oleh BPSK, BPOM, MUI atau untuk pengujian pangan halal dan LPKSM. Yang kelima yaitu lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai supervisi. BPOM misalnya adalah lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pra-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk. BPSK diberi tugas mengawasi pencantuman klausula baku. LSF juga bisa ditambahkan sebagai salah satu lembaga pengawasan di bidang perfilman atau termasuk untuk tayangan iklan di televisi. Yang keenam yaitu lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi advokasi. Bentuk advokasi ini antara lain dengan pendampingan kepada konsumen pada saat mereka menghadapi permasalahan dengan pelaku usaha atau pihak lain, misalnya pemerintah. BPSK dan LPKSM adalah dua di antara lembaga yang menjalankan fungsi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Yang ketujuh, fungsi edukasi yang dijalankan antara lain oleh perguruan tinggi, LPKSM, dan media massa. Pemerintah khususnya melalui Kementerian Perdagangan yang di dalamnya terdapat Direktorat Perlindungan Konsumen dalam banyak aktivitasnya juga menjalankan fungsi advokasi terhadap konsumen. Yang kedelapan, lembaga-lembaga yang menjadi aktivator perlindungan konsumen itu sendiri. Aktor-aktor utama perlindungan konsumen itu tentu saja adalah konsumen dan atau asosiasi konsumen atau ultimate konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha dan atau asosiasi pengusaha atau principals intermediate consumers. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Next, UUPK mengatur sejumlah prinsip normatif yang perlu diperhatikan dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrak tanpa syarat dalam hukum perlindungan konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak lagi ditentukan dari ada atau tidaknya kontrak atau privity of contract. Ini berarti konsumen dapat menggugat pelaku usaha dalam ranah hukum perdata, terlepas bahwa di antara mereka tidak terdapat kontrak. Yang kedua, small claim. Pada prinsip hukum perlindungan konsumen, tidak mengenal batas minimal nilai perkara untuk dapat diajukan suatu klaim. Sekecil apapun nilai perkara atau kerugian seorang konsumen, ia berhak untuk mengajukan klaim kepada pelaku usaha. Lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK memang didirikan dengan semangat untuk memberikan keadilan bagi konsumen, terlepas kerugian yang dideritanya terbilang kecil secara ekonomis. Selanjutnya, yang ketiga, gugatan perwakilan kelompok. Selain dapat menggugat sendiri, konsumen juga berhak mengajukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau class action. Istilah ini diambil dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur prosedur pengajuan gugatan ini. Yang keempat, gugatan LPKSM. Selain konsumen yang menderita kerugian langsung, LPKSM pun dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Hal ini telah disinggung dalam tulisan di muka. LPKSM ini tidak berkedudukan sebagai korban bukan berupa pembayaran ganti rugi.
pelaku usaha dapat diminta yang dirugikan, sehingga prestasi yang dituntut dari pelaku usaha melakukan tindakan hukum tertentu yang relevan dengan upaya-upaya perlindungan konsumen, seperti menarik produknya dari pasar, menjamin adanya keterbukaan akses untuk pengawasan proses produksi, dan atau melakukan program-program edukasi konsumen. Yang kelima, tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Dilihat dari prinsip pertanggungjawaban yang dianut dalam UU-PK, terlihat bahwa pelaku usaha telah dibebani prinsip yang lebih berpihak pada kepentingan konsumen. Dalam UU-PK, pelaku usaha dibebani prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Artinya apabila ada gugatan terhadap pelaku usaha, maka pelaku usaha inilah yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk itu dapat lepas dari tanggung jawab hukum. Selanjutnya, isu-isu penting dalam perlindungan konsumen. Ada 3 isu penting yang selalu menjadi indikator dari tindakan pelanggaran UU-PK. Yang pertama, periklanan adalah kegiatan yang terjadi sebelum terjadi transaksi konsumen. Biasanya konsumen memutuskan jadi atau tidak melakukan transaksi konsumen berdasarkan informasi yang diperolehnya dari iklan-iklan yang ditayangkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, pelanggaran dalam klausula baku terjadi selama transaksi konsumen berlangsung. Di sini, pelaku usaha secara sepihak menetapkan ketentuan-ketentuan yang berisi penghilangan atau pemindahan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya. Yang ketiga, pelanggaran pelaku usaha terhadap ketentuan layanan purna jual. Biasanya demi menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi, pelaku usaha menyertakan janji-janji untuk memberikan garansi atau produk yang dikomersialkan. Berkenaan dengan subjek hukum di bidang perlindungan konsumen, sesungguhnya masih banyak lembaga-lembaga yang belum disebutkan, seperti lembaga di bidang standarisasi dan akreditasi. Lembaga ini berkedudukan vital dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, barang, dan jasa. Demikian juga dengan pers dan lembaga pendidikan. Seperti sempat disinggung di muka, kelembagaan perlindungan konsumen dalam UU-PK dengan demikian hanya mengisi salah satu kelengkapan dari penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu dari dimensi struktur keorganisasian. Perlindungan konsumen membutuhkan lebih daripada itu, yakni royah menggerakkan kelembagaan-kelembagaan itu agar dapat berfungsi nyata sebagaimana yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.